Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kembali di acara kita Sela sore hari ini. Kita percaya bersama bahwa kehadiran Tuhan di tengah kita akan mengubah kehidupan kita dan cara pandang kita tentang Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dan Engkau berbicara di antara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Selamanya. Saudara, sore hari ini saya akan bagikan satu cerita yang mungkin tidak populer buat kita orang percaya. Karena kisah ini berbicara tentang seorang wanita yang jarang kita bahas, jarang kita pelajari. Tapi ada satu pandangan yang luar biasa dari seorang budak yang bernama Hagar. Bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, dan dia punya persepsi yang kita sama-sama bisa belajar pada sore hari ini. Saya memberikan judul, Kulihat Dia yang Melihat Aku. Kata kulihat dia yang melihat aku adalah bagian daripada ekspresi Hagar pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Di Kejadian pasal 16 di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat padang gurun di jalan ke Syur. Saudara, pada saat itu Hagar yang ditekan oleh nyonyanya pada waktu dia sudah hamil, melarikan diri di padang gurun. Ternyata malaikat Tuhan berjumpa dengan dia. Dan ini yang dikatakan oleh malaikat. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudara perlu mengerti mentalitas seorang budak mendengar apa yang malaikat Tuhan katakan kepadanya. Tuhan akan membuat dia menjadi sangat banyak keturunanmu, sehingga engkau tidak bisa hitung. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, selanjutnya malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Pertanyaan kembali saudara buat kita semua, bagi saudara yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan ini, berapa banyak di antara kita yang Tuhan kasih nama anak kita? Atau berapa banyak saudara yang lahirkan ke dunia ini, Tuhan bicara melalui malaikatnya kepada orang tua saudara dan mengatakan, hei, kamu akan punya anak laki. Dan kemudian anak lakimu akan kau berikan nama, siapalah, Agus, Amin, Ali, whatever. Ya, saudara, kita diberi nama oleh orang tua kita sekalipun. Saya percaya sebagai orang yang percaya, mungkin sebelum kita diberi nama, orang tua kita juga berdoa terlebih dahulu. Tetapi untuk Hagar, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan berbicara lewat malaikatnya bahwa dia akan mengandung anak laki-laki spesifik. Dan yang kedua, nama juga diberikan dari sorga. Dan kemudian diberikan janji untuk menjadi punya keturunan yang sangat banyak. Dan di ayat yang ke-13 saya ingin saudara kita fokus kepada ayat ini, dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. El Roi. Apa artinya? Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Bukannya di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam keadaan kita yang mungkin terpuruk, kita merasa mungkin kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang yang terpandang. Kita nggak punya masa lalu yang baik. Bahkan pendidikan kita pas-pasan. Kita mungkin melakukan kelakuan yang buruk di masa lalu. Hagar merasa itu semua. Itu sebabnya dia merasa terbuang. Tetapi di tempat di mana dia merasa sangat terbuang itu, malaikat Tuhan muncul dan memberikan kekuatan kepada dia. Dan dari kacamata seorang Hagar, dia memberikan kesimpulan tentang Allah yang datang kepada dia. Kesimpulannya adalah engkaulah El Roi. Ya, jadi El Roi ini adalah panggilan, sebutan yang dikatakan Hagar tentang Allah. Karena dikatakan, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Terjemahan yang lain mengatakan, karena di sini kulihat Tuhan yang sudah mengasihi aku, yang sudah memperhatikan aku. Saudara, dia merasa diperhatikan, dia merasa dihargai. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali yang terpuruk, yang terpinggirkan itu orang-orang yang marginal, tidak diperhatikan. Tapi Tuhan melihat
dalam keadaan kita. Dan hari ini firman Tuhan yang singkat ini saya harap memberikan kekuatan kepada setiap kita yang merasa seperti itu. Di dalam kumpulan orang banyak kita merasa kita yang kecil. Di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita merasa bagian yang tidak penting. Di dalam lingkungan pekerjaan kita, kuliah kita merasa kita bukan orang yang bisa dibanggakan. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Kita adalah Hagar yang terbuang, yang tertolak, yang diusir bahkan. Tetapi Tuhan menemui kita di tempat yang paling buruk menurut kita. Dan Tuhan menunjukkan dirinya sebagai El Roi. Tuhan menunjukkan dirinya di mana Dia adalah Allah yang melihat kepedihan saudara, sakit hati saudara, kekurangan saudara, apapun yang saudara alami hari ini. Satu perkara yang tidak pernah berubah adalah Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Bukan sekedar Dia melihat, tapi Dia memulihkan keadaan saudara. Sama seperti Hagar dipulihkan sehingga dia kembali ke rumah tuannya dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ishmael. Dan Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Kalau kita melihat hari-hari ini, Ishmael menjadi bangsa yang besar. Dan itu karena kedaulatan Tuhan. Itu bukan karena Hagar adalah wanita yang hebat, tetapi karena dia memandang kepada Allah yang luar biasa. Kalau Hagar ditolong, kalau Hagar dihargai, apalagi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara adalah orang-orang yang dipilih, bukan yang terbuang. Saudara bukan orang-orang yang di-reject, tetapi orang-orang yang dikumpulkan. Dan saudara, kita perlu punya sikap untuk melihat Tuhan seperti yang dilihat oleh Hagar. Kulihat Dia yang telah melihat aku. Kulihat Dia yang sudah memperhatikan kemalanganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dilihat, kami dihargai. Engkau setia pada waktu kami tidak setia. Pada waktu bahkan kami melakukan kesalahan kami. Kami rasanya dibuang oleh komunitas, dibuang oleh keluarga, dibuang oleh orang-orang dekat kami. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah membuang kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang sudah menyelamatkan kami, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.